Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. DKI Jakarta belum melewati puncak pandemi meski angka positivity rate telah menunjukkan tren penurunan. Namun kasus harian DKI masih jadi yang tertinggi. Dan berikut kami tampilkan perkembangan pandemi di Ibu Kota Republik Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan tren positivity rate di DKI Jakarta berangsur turun. Sebelumnya DKI pernah mencatat angka positivity rate mencapai 43% pada 13 Juli. Namun angka itu perlahan mulai turun hingga laporan terakhir menunjukkan positivity rate berada di angka 24%. Kalau melihat pandemi, maka lihat nomor satu, angka positivity rate. Positivity rate kita di Jakarta itu pernah mencapai angka 43% di tanggal 13 Juli. Lalu tren itu mulai menurun menjadi 41% di tanggal 16 Juli. Dengan begitu kami cukup yakin atas angka positivity rate itu. Jadi kalau Anda menyaksikan tadi positivity rate-nya turun, artinya memang ada tren turun. Apakah ini akan terus? Kita harus lihat nanti. Pemprov DKI juga menyebut angka keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy rate juga mengalami tren penurunan. Begitupun dengan ruang perawatan intensif. Hanya saja angka tersebut masih di atas rekomendasi Badan Kesehatan Dunia yang menetapkan keterisian bed rumah sakit di atas 60% terbilang rawan. Juga alhamdulillah tempat tidur turun lagi, yang terpakai sekarang tinggal 73%. Mudah-mudahan dalam waktu kita akan menurunkan keterisian tempat tidur. Ruang ICU juga turun, sudah mencapai 89%. Mudah-mudahan terus ya. Pemprov DKI yakin data penurunan angka positivity rate dan bor valid. Namun mereka tetap meminta masyarakat tidak terburu-buru menyimpulkan data yang bisa berubah setiap jamnya. Mengingat DKI Jakarta belum melewati puncak pandemi corona. Ibu kota masih menjadi satu di antara provinsi yang menyumbang kasus harian tertinggi. Jika melihat laporan Satgas COVID-19 pada hari Minggu kemarin, DKI menjadi provinsi paling banyak melaporkan kasus positif, diikuti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Yogyakarta. Begitupun pada beberapa hari sebelumnya, kasus harian DKI Jakarta masih juga tinggi. Fenomena gunung es, jumlah kematian pasien terjangkit COVID-19 terjadi. Jika pemerintah tak segera memitigasi, ancaman ledakan jumlah kasus akan lebih tinggi lagi. Sementara itu juga mengacu pada proyeksi puncak pandemi yang dilakukan epidemiolog Griffith University Diki Budiman, maka puncak pandemi di tanah air akan terjadi pada awal pekan ini, yang diikuti dengan puncak kasus kematian akibat COVID-19. Pemirsa, kapan puncak pandemi akan terjadi di DKI Jakarta? Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Selamat malam Pak Anies. Pak Anies, kalau kita melihat dari data ini trennya memang ada penurunan positivity rate begitu ya. 13 Juli 43% menurun terus hingga 24 Juli menjadi 24%. Apa artinya ini bagi Anda? Artinya dari mereka-mereka yang dilakukan tracing akibat ada kasus positif, ketika dites jumlah yang positif makin hari makin menurun. Jadi DKI Jakarta tadi sering disebut penyumbang kasus terbanyak. Perlu saya sampaikan di sini bahwa testingnya di Jakarta itu 30-40% dari keseluruhan testing di seluruh Indonesia. Jadi karena kita melakukan testing sangat serius sejak awal, memperbesar testing. Padahal kalau dihitung penduduk Jakarta itu hanya 4% penduduk Indonesia. Tapi testing kita itu 30-40% dari testing nasional. Kenapa? Seperti sampaikan Pak Menkes tadi. Karena kami ingin mendeteksi awal untuk bisa menyelamatkan. Nah, ketika kita menyaksikan selama 2 minggu ini, secara bertahap positivity rate itu turun, bukan berarti selesai. Karena baru disebut aman menurut standar WHO itu bila di bawah 5% positivity rate-nya, 5% lah turun ke bawah. Tapi ada syaratnya juga bahwa jumlah yang dites itu harus 1.000 orang per 1 juta penduduk. Jadi kalau di Jakarta dalam 1 minggu kita harus melakukan testing
itu untuk 11.000 orang. Dalam kenyataannya, kami melakukan testing itu sampai angkanya itu 19 kali, bahkan 22 kali lebih tinggi daripada yang diharuskan oleh WHO. Jadi dengan sampel yang cukup banyak, angka 25 itu menggambarkan situasi pandemi. Jadi ketika 45% itu berarti berat sekali waktu itu. Kemudian bertahap turun, sekarang sudah angka 20-an, 24, 25. Kita berharap ini turun terus, sampai di angka 5% baru kita bisa mengatakan bahwa situasi aman. Sebelum itu belum. Tapi yang kedua, saya perlu sampaikan Zakia di sini, bahwa di rumah sakit kita tekanannya mulai berkurang. Rumah sakit itu ada tiga kelompok. ICU untuk yang berat, kemudian kamar isolasi untuk yang sedang, perawatan di kamar, kemudian IGD itu untuk kasus baru. Nah, selama 1 minggu ini, instalasi gawat darurat kita itu kosong. Artinya apa? Kasus-kasus baru menurun. Sebelumnya IGD-nya penuh, selasar depan IGD penuh orang, bahkan kita buat tenda di depan rumah sakitnya seperti yang terpasang itu tenda di depan rumah sakit karena mereka tidak cukup IGD-nya. Nah, selama 1 minggu ini kita menyaksikan tenda-tenda itu kosong, IGD-nya kosong, kemudian kamar isolasi yang semula terpakai 95%, sekarang turun jadi 73%. Itu sebabnya kalau ada orang baru masuk, tidak perlu ngantri di IGD, sudah bisa langsung masuk ke kamar. Tetapi ICU masih di 89%. Artinya begini kira-kira, positivity rate-nya turun, jumlah kasus barunya turun, itu lihat dari angka statistiknya, lalu lihat di lapangannya, IGD-nya tidak banyak kasus baru. Nah, yang di rumah sakit, yang sedang dirawat, baik itu di kamar biasa ataupun di ICU, adalah mereka-mereka yang sudah terpapar di pekan-pekan sebelumnya. Yang saat ini dalam proses perawatan, mudah-mudahan nanti mereka bisa sembuh. Ya. Baik. Jadi kira-kira situasi di Jakarta begini, Pak sudah Anies. menurun. Ya. Kalau kita melihat memang untuk positivity rate ini kan ada penurunan begitu, tetapi kalau kita melihat Jakarta ini ternyata masih jadi penyumbang kasus tertinggi. Bahkan 2 hari kemarin kita masih menjadi nomor 1 untuk DKI Jakarta, ada 5.393 kasus dan tanggal 24 Juli 8.360. Dan juga untuk angka kematian kita juga masih, atau Jakarta ini masih menjadi penyumbang terbanyak. Jadi apa sebenarnya penyebabnya ini Jakarta masih menjadi penyumbang kasus positif dan kematian yang terbanyak secara nasional? Penyumbang kasus positif karena kita 30% dari seluruh testing di Indonesia. Tapi kalau kita memantau pandemi, maka yang dilihat itu bukan kasus baru, yang dilihat itu kasus aktif. Jadi misalnya begini, hari ini ada kasus baru 5.000, tapi yang sembuh 10.000, maka kasus aktifnya berkurang 5.000. Jadi yang dihitung kasus aktif. Kasus aktif itu artinya orang yang terpapar positif, sedang dalam proses isolasi atau perawatan. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Jadi lihatnya kasus aktif. Nah, dari kasus aktif di Jakarta, kita pernah kasus aktifnya dulu gelombang pertama paling tinggi 26.000. Pada saat gelombang yang ini paling tinggi sampai 112.000. Nah, sekarang kasus aktif kita itu 52.000. Jadi kalau dibandingkan dengan awal Juli, kita sudah separuh kasus aktifnya, makin turun terus. Nah, kemudian kita berkepentingan untuk kasus aktifnya makin kecil, makin sedikit jumlah kasus aktif. Artinya yang sembuh lebih banyak, yang terpapar positif lebih sedikit. Secara nasional, angka kita masih tinggi karena kita testingnya tinggi. Dan bagi kami nggak masalah, lebih baik ketahuan sehingga bisa kami rawat, bisa mendapatkan obat yang benar, bisa mendapatkan treatment yang benar. Daripada kita tidak melakukan testing, kenapa? Karena khawatir nanti terlihat angkanya besar. Bagi kami, angkanya besar itu artinya menyelamatkan warga lebih banyak. Nah, kemudian lihat trennya. Dalam waktu 2 minggu ini, terlihat positivity rate-nya turun, kemudian IGD-nya turun. Ini menunjukkan trennya positif,
ada sambil tren terus penurunan, kita ambil, baik itu kita positivity temukan rate dan mereka-mereka juga yang BOR begitu ya Pak Anies positif. ya. Ini merupakan kabar yang baik begitu, tetapi seperti yang Anda katakan puncak dari pandemi ini belum sampai di sana. Jadi kita juga tetap harus waspada. Dan kemudian nanti kami akan melanjutkan perbincangan ini. Kami ingin tahu juga terkait dengan angka kematian. Apakah memang lebih banyak ini kemarin sempat banyak pasien mandiri atau yang melakukan isolasi mandiri kemudian meninggal dunia begitu Pak Anies. Nah ini kita juga harus memperhitungkan ke depannya kalau nanti puncak terjadi apa kira-kira akan menjadi strategi dan juga mana yang lebih banyak begitu kematian pada saat isolasi mandiri dan apakah di rumah sakit begitu. Nanti kita akan membahasnya lebih lanjut usai jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami. Baik, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pak Anies, kalau kita melihat begitu ya, Jakarta ini masih menjadi salah satu penyumbang angka terbanyak dalam kematian. Dan juga terkait dengan isolasi mandiri, ini juga kemarin evaluasinya banyak sekali yang meninggal. Dan menurut data dari analis lapor COVID-19 dalam rentang Juni hingga 21 Juli 2021, di Jakarta ini kasusnya yang tertinggi 1.214. Sebenarnya apa yang salah? Apa yang Anda melihat apakah ini ada kelemahan dalam sistem isolasi mandiri ini? Nah, sebelum saya jawab, saya akan bacakan pernyataan lapor COVID yang ada dalam laporan itu. Oke, kalimatnya begini. Besarnya angka kematian isoman dan kematian di luar rumah sakit di DKI Jakarta bukan berarti tingkat kematian di daerah lain lebih rendah. Tetapi sejauh ini baru Pemprov DKI Jakarta yang secara resmi mau terbuka mendata, mau memberikan data kematian pasien isomannya, sehingga adalah yang mendekati situasi senyatanya. Jadi lapor COVID itu mengatakan bahwa hanya Jakarta nih yang melaporkan, yang lain mereka harus cari sendiri. Jadi kalau melihat angka Jakarta itu tinggi, ya karena kami laporkan apa adanya. Oke, sekarang apa penjelasannya atas situasi isoman? Begini, dalam pandemi, ketika ada 100% kasus aktif, makanya tadi penting melihatnya kasus aktif, dari kasus aktif itu 5% berat. 25-30% itu sedang. Nah, mereka yang sedang dan berat ini harus rawat rumah sakit. Itu kira-kira 30%. Lalu yang 70% itu gejalanya ringan atau tanpa gejala. Oke. Jadi dengan persentase itu kita tahu ya kira-kira porsinya. Ketika di Jakarta menghadapi pandemi, mengalami lonjakan gelombang kedua, pernah sampai 100.000 kasus aktif. Kalau dari 100.000 kasus aktif, artinya apa? 5.000 kira-kira perlu ICU, kira-kira 25.000 sampai 30.000 perlu rumah sakit untuk perawatan. Nah, kapasitas rumah sakit kita ini, kapasitas rumah sakitnya sudah paling besar yang digunakan. Jadi rumah sakit daerah misalnya sudah 89% itu dipakai untuk COVID, yang non-COVID hanya 11%. Kita bednya itu 11.000 untuk ruang rawat inap, kemudian ada 1.500 untuk ruang ICU. Jadi kebutuhannya 5.000, ICU-nya hanya ada 1.500, kebutuhannya 25.000, sementara tempat tidur yang ada adalah 11.000-an. Jadi kasus mereka yang berada di rumah, kemudian butuhnya rumah sakit, inilah yang terjadi selama bulan Juli kemarin. Nah, tapi kami pantau mereka itu. Cuma memang tidak bisa dibawa ke rumah sakit, tempatnya nggak ada di rumah sakit. Jadi ada pemantauan siapa sakit, siapa positif, di mana tinggalnya, pasokan makanan bagi mereka yang membutuhkan diberikan, siap saji 3 kali sehari, obat juga diberikan, tapi tidak bisa dibawa ke rumah sakit, IGD-nya saja penuh. Jadi kami sampaikan semua data itu lengkap sehingga kita bisa mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, Pak Anies, kalau kemudian memang sebagian terselamatkan, sebagian tidak.
Baik, Pak Anies, kemudian kalau tadi memang sudah ada penurunan dari data seperti itu, BOR juga sudah ada penurunan angkanya, meskipun standar WHO ini masih di angka 60% begitu ya, tapi paling tidak sudah ada penurunan untuk BOR ini sendiri. Kalau begitu dan Anda katakan bahwa ini belum mencapai puncaknya. Nah, ini bagaimana kemudian strateginya kalau nanti kita menghadapi puncaknya? Ya, jadi gini, saya tidak berani mengatakan ini sudah puncak atau belum, karena sesudah lewat baru kita bisa menyimpulkan, oh itu adalah puncak. Jadi karena ini berbeda dengan gedung yang kita tahu tingginya 100 lantai, maka kalau kita udah sampai lantai 90, oh tinggal 10 lantai lagi, itulah puncak. Kalau pandemi ini kita tidak tahu. Sesudah lewat baru kita bilang, oh itu adalah puncak. Tapi pada saat menjalani kita belum tahu. Jadi saat ini kita belum tahu. Memang trennya ada penurunan, tapi apakah turun terus? Apakah melandai? Apakah nanti naik lagi? Kita belum tahu. Strateginya apa? Vaksinasi digalakkan. Jadi Jakarta saat ini target dari Bapak Presiden adalah 7,5 juta orang divaksin di akhir bulan Agustus. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai 7,1 juta. Padahal sekarang baru bulan Juli. Jadi kita lebih awal 1 bulan dibandingkan target yang ditetapkan oleh Bapak Presiden. Terima kasih bantuannya Pak Menkes. Pak Menkes ini luar biasa. Kita membutuhkan vaksin langsung disiapkan. Dukungan dari Menkes, Kementerian Kesehatan luar biasa atas vaksinasi di Jakarta. Nah, kemudian kita mendorong seluruh aktivitas yang mulai dilakukan, maka pengelolanya semua yang terlibat harus vaksin. Seperti misalnya hari ini, Pasar Tanah Abang mulai dibuka, maka yang bekerja harus vaksin, harus sudah vaksin, yang pemilik tokonya harus sudah vaksin, mereka yang masuk ke Tanah Abang diperiksa harus sudah vaksin. Jadi strategi kita adalah dengan mendorong lebih banyak warga yang tervaksin, dan kita ada lebih dari 300 tempat untuk melakukan vaksinasi. Per hari itu rata-rata 103.000 orang yang divaksin. Nah, inilah strategi yang kita tempuh untuk bisa kita melewati masa ini. Satu sisi kegiatan ekonomi, sosial, budaya, keagamaan mulai jalan. Sisi lain, ikhtiar untuk keselamatan itu dilakukan. Jadi, kira-kira ini bedanya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu tuh kita melakukan pelonggaran hanya mengandalkan kepada protokol kesehatan. Kalau sekarang double, vaksinnya iya, masker dan jaga jaraknya dan juga dilakukan. Dengan cara seperti itu, insya Allah kita akan bisa lewati masa ini. Jadi buat warga Jakarta ini belum selesai. Yuk kita teruskan disiplin sampai bisa positivity rate 5%. Oke, semoga dapat terwujud meskipun ada penurunan, kemudian jangan langsung gembira, tetap waspada, protokol kesehatan tetap dijalankan, dan jangan lupa untuk vaksin juga gitu ya. Terima kasih Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.